Ardi, sebagai cowok menurut lo jatuh mic gua. Sorry. Sebagai cowok kenapa kenapa cowok tuh takut? Tunggu, sorry. Lu setuju nggak sama statement yang menyatakan bahwa Apa kenapa sih? cowok itu tuh minder ngedeketin cewek-cewek yang karirnya bagus, lebih mandiri dan lain sebagainya. Kenapa cowok-cowok minder kayak gitu? Apa jawaban lu? Tapi sebelum lu jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Alfi. Gua Ardi Muhammad. Kita dari 1, 2, 3 Deep Talk with Introverts. Jelek Oke. banget kita dari tuh. Harusnya kayak tadi. Welcome Selamat to datang. Iya sih, selamat datang di Deep Talk with Introverts. Oke. Jadi ini ada penanya yang Gue masuk. mau disclaimer, ini tadi kita udah bikin. Topik ini udah seperempat jalan lah. Terus lo tahu semua apa yang terjadi? Alfi nggak rekam. Iya, jadi kita ngobrol santai aja tadi ceritanya. Terus tadi bagus tuh. Iya, udah bagus. Kayaknya itu dirilis aja deh full bloopers gitu. Iya, bloopers. Iya nggak sih? Ini Jadi, salah. Lo ngeditnya nggak usah terlalu banyak juga kan? Ya, jadi kayak ini salah Salah Alfi. Bloopers salah Alfi. blooper salah rekam. Gitu. Tadi gimana ngiklaninnya juga? Oh iya, jadi ya nggak harus sama. Oke, jadi tadi sebenarnya ada penanya. Oh iya, Penanyanya, baca dulu ya. Kita namain siapa dia? Bla 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 bla. bla bla. Nah, dia bertanya seperti ini. Ardi tolong bacain. Ini lu baca 2 kali. Iya, mana panjang banget lagi. Halo Kak, aku cewek. Aku mau cerita. I'm 26. Alhamdulillah aku udah kerja yang bisa dibilang mapan. Buat aku ngerasa aku ngerasa sulit sekali untuk mencari pasangan dan suka overthinking aja. Kenapa gak ada cowok yang deketin aku? Gue mau lebihin ya, lebih ekspresif bacanya. Apakah memang cowok itu takut deket cewek yang mandiri yang punya karir yang bagus? Or what? Aku bingung. Gak bohong, di usiaku yang sekarang semakin banyak teman-teman aku yang udah berkeluarga. Gak. Dan aku pun ingin seperti itu juga. Siapa ada cowok yang deketin, entah kenapa belum pernah ada yang bisa klik. Atau masalahnya di aku. Aku ada sedikit trauma dulu. 10 tahun yang lalu aku ditinggalkan. Ih, gue merinding. Kenapa lu Geli merinding? sendiri lah. Dipatahkan saat aku tidak ada ekspektasi untuk patah. Iya, siapa yang punya ekspektasi untuk Makanya. patah? Yang bertanya tolong jangan ngerasa gimana ini kita Ini have fun ya. resiko. Diomelin, dibecandain, itu resiko saya sendiri. Iya. Kalian kirim pertanyaan ke sini. Ini have fun ya. Sejak saat itu aku jadi takut untuk ditinggalkan. Saat Saat ada orang yang mulai deketin, aku bisa menerima. Tapi saat orang itu mulai bingung, mulai bilang suka sama aku selalu mundur dan menjauh. Kayak ada alarm yang nyuruh aku untuk menjauh. Kadang aku merasa kalau aku sakit, but I'm not sure. Sampai sekarang masih seperti itu. Udah, cukup segitu ceritanya. Terima kasih sudah mau membaca ceritaku. Ini kayak kesel dia. Udah, cukup segitu ceritanya. Terima kasih sudah mau membaca ceritaku. Gitu. Oke. Tapi ada emoji love ending. Emoji love tangan. Berarti dia nggak marah. Iya. Karena dia kasih Ya, itu emoji gua love. aja bikin-bikin. Oke. Gue minum kopi ini. Padahal Iklannya tadi udah jelek. lumayan natural iklannya. Sekarang tadi tuh kayak, Alfi, lo kan gak suka kopi. Skrip banget. Cobain deh. Oke, gue coba ya. Ada krem kopi paling creamy di Tangsel. Iya. Coba kita Jadi hari minum Alfi, minum kopi terbanyak ya. Gue nggak suka kopi sebenarnya. Ini gue bikin ASMR minum. Pasti jelek lagi. Oh iya, agak bagus. Udah, buruan. Ini lama banget. Gila, lu sampai gak bisa Susah. stop. Bukan Oh, susah. harusnya iya dong. Hah? Harusnya iya. Oh iya, harusnya bisa iya. stop. Iya, gue nggak bisa stop. Bukan susah. Gimana rasanya? Masya Allah, enak banget. Sangat ini ya. Nah, tapi ini beneran enak. Ini sesuai tagline-nya kopi paling creamy di Tangsel. Ini gue lagi di Tangsel dan ini beneran. Gue nggak pernah nyoba banyak kopi sih, tapi menurut gue ini memang the real creamy ini kayak gini nih. Yes. Kayak gue nggak suka hint kopi tapi gue kopinya bisa masih menikmati. ada ya, Ha-ha. tapi nggak too much. Betul. Tapi tetap ada rasa Creamy, kopi yes, dan betul. Bikin lagi dan bukan yang manis-manis gitu loh, tapi ada saltinya gitu. Oh apa ya? iya, gurih. Ya gurih. Salty ya sebutannya, salted. Iya. Kayak salted egg. Salted egg. Gak enak dong. Enggak, bukan salted egg ya guys. Dan buat teman-teman yang mungkin mau kerja sama kayak Tunggu, ini tuh kremnya kopi paling creamy di Tangsel tuh ada Oh iya, di, betul. Ada di stasiun Palmera, stasiun Citayam. Kalau di stasiun Palmera namanya kopi paling creamy di Palmera, di stasiun Citayam kopi paling creamy di Depok, terus stasiun Cikini. Cikini
Kopi Dan- paling keren di Menteng dan di Bogor, Stasiun insya Bogor. Allah. Nggak tahu di Cikini sama Bogor udah buka belum pas kita bikin Semoga udah podcast ya. ini. Amin. Sama ada di Cobain deh, ini creamy sama ada di banget. jalanan UPJ di Iya, Ufil iya, di pokoknya. Ufil. Search aja kremnya Ufil. Sama ada di Perumahan Nusa Indah. Betul. Sama apa Terus lagi? buat teman-teman juga yang mau kerja sama kita bisa kontak nomor di Iya. description box Murah kok below. 50 juta aja. enggak. Atau kalau di Spotify itu nggak ada ya? Apaan? Description Bisa. box itu. Pokoknya di deskripsi box below. Cari aja lah nomor Kalau mau kerja admin sama kita. apapun, kerja ya, sama- siapa tahu ya bisa. Malu banget deh minta-minta kerja sama. Gue juga nggak tahu sih. Siapa tahu mutualism. Iya. Nggak tahu bentuk kerjasama apa yang bisa dilahirkan gitu Tapi ya ya. tinggal Betul. Siapa tahu cara kan. apa aja. Seru-seruan aja kita. Iya. Oke, aku cewek. Aku mau Tapi cerita. by the way gue sama Alfi tuh nggak bisa bohong. Iya, jadi Jadi kita bakal it's gonna be fun ya. Iya, It's gonna be real. Dan No apa, cut, no dan edit, kita no juga nggak script. mau bohong. Jadi Iya. kalaupun kerjasama kita akan disclaimer dulu di awal. Iya, Kalau ya mau nanti mundur ya itu udah gitu. tim bisnis kita yang akan Lah tim bisnis. manajer kita. Terus yang- gimana ini Alfi kasihan Iya. si bla 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 Oh, iya. nungguin. Maaf ini kita kebanyakan iklan ini udah berapa menit nih? Jangan bilang gue lupa rekam. Ya Allah udah 6 menit isinya iklan semua. Buran. Enggak. Jadi menurut gue malah bagus dia kayak gini. Menurut gue dia dengan segala pokoknya Tadi kan malah lo nanya gue dulu, gue belum jawab. tunggu. Oh ya apa jawaban lo? Menurut gue enggak sih, enggak semua Ya, kenapa kayak cowok gitu. minder deketin Enggak cewek semua yang- cowok kayak gitu. Karena Ya ada cowok yang enggak minderan. jawaban yang sangat memuaskan ya. Yes. Oke. Menurut gue malah bagus sih penanya kayak gini sih bla 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 kayak gini. Malah menurut aku cewek tuh harusnya punya standar yang kayak gini biar yang minder, yang insecure itu udah terfilter secara alami, which is good nggak sih? Karena membersamai seseorang yang insecure itu sangat melelahkan dan memberatkan. Jadi bagus kalau kamu udah punya standar yang bagus gitu loh. Jadi yang ngedeketin kamu pasti makin dikit. Makanya banyak yang minder, ya itu udah tereliminasi lah. Memang akan makin sedikit karena makin tinggi posisinya, tapi ya lebih baik nyari yang setara kayak gitu. Dan menurut gue dia bagus, dia punya value saat ini. Si cewek harus punya value, punya prinsip, punya karir, punya apa yang dia usahakan gitu loh. Jadi dia tahu caranya tidak bergantung sama seseorang, tapi ya harus juga belajar humble juga ya, nggak yang gimana kayak gitu. Dan ya kenapa yang deketin makin dikit? Karena yang berkualitas. Emang dia bilang ya, temen yang deketin makin dikit. Mana sih? Emang dia bilang gitu. Ya kan lu yang ngomong. Ya tapi kan emang kayak gitu. Emang kayak gitu kan. Pasti yang deketin makin dikit kalau dia udah posisinya di atas. Dan kenapa makin dikit? Karena cowok yang berkualitas juga dikit. Jadi ya nggak apa-apa yang deketin semoga berkualitas. Tapi masalah dia tuh Kayaknya bukan dia cuma nggak di bilang situ. dikit deh yang deketin. Ya itu kan. Dia bilang nggak klik. Ya nggak sih? Oh iya. Tapi Entah kan kenapa memang belum pernah pasti ada yang makin klik. dikit kan fakta bahwa kan dia bilang apa masalahnya di aku. Tadi dia bilang gitu. Enggak sih? Iya. Iya sih. Gitu. Oh kenapa nggak ada cowok yang deketin aku? Iya, karena makin dikit kan pastinya yang berkualitas kayak gitu. Tapi dia juga mempertanyakan apakah masalahnya di dia. Nah menurut lo gimana? Apakah masalahnya di dia? Masalah kita juga nggak tahu dia nih Iya, jadi ya bisa jadi bisa enggak. bisa iya bisa enggak. Kalau iya, apa masalahnya di dia itu jika apa? Kalau menurut gue lo? masalah utama dia adalah di ini sih. Di mana? Apa dia apa ya istilahnya? Ini mencari alasan buat kegagalan dia yang sebelumnya, kegagalan percintaan sebelumnya. Jadi untuk dia bisa lebih menerima, itu dia menyalahkan kemandirian finansial dia. Gimana nggak paham gue. Coba. Makanya dengerin. Gue dengerin. Enggak, lu minta tisu untuk menghindari kegagalan yang sama. Dia pakai alasan ini nggak ada yang klik karena gue finansial secara mandiri. Jadi cowok-cowok tuh nggak ada yang berani deketin. Nggak paham gue. Ini kontradiktif banget. Pertama dia bilang nggak ada yang deketin, ya. Tapi dia bilang setiap ada cowok yang deketin, entah kenapa belum pernah ada yang bisa klik. Jadi masalahnya di mana nih? Lu nggak ada yang deketin atau setiap ada cowok yang deketin lu nggak klik? Oke. Mana nih yang Mana benar? yang sebenarnya? Betul. Ya? Nggak kliknya Gimana kalau dua-duanya? Nggak mungkin. bingung dong.
Maksudnya lu mau sebanyak apa? Iya nggak? Kalau misalnya nggak ada sama sekali, oke, berarti masalahnya dia nggak ada cowok yang deketin aku. Atau masalahnya misalnya dia sedikit yang deketin aku. Dia mau berapa? Mau berapa banyak yang deketin dia untuk dikatakan cukup? Tapi dia juga bilang kalau ada yang ngedeketin, dia menjauh. Dia menjauh. Nah itu maksud gua. Apa sih? Mungkin masalah lama ya. Jadi manusia tuh kadang ada hal-hal yang dia nggak sadar. Dia merasa supaya dia bisa in control sama luka dia, trauma dia dulu. Jadi dia kayak avoid it. Supaya gue nggak sakit, mending gue tolak ini aja. dulu lah. Ya kayak sebelum gue dijelek-jelekin orang, gue jelek-jelekin diri gue dulu deh. So it's laughable. Jadi gue nggak semalu itu gitu misalnya. Itu coping sih. Itu cara coping orang-orang. Misalnya orang-orang yang humornya jago, biasanya humornya suka menertawakan diri sendiri. But it's fine, it's okay. Tapi mungkin ada part-part nih karena sebenarnya tanpa disadari ya, tapi yang nggak semua gini ya, it's psychology stuff. Jadi mungkin di sebagian orang kayak gitu. Ada orang yang ngerasa, oh gue sering direndahin, daripada gue direndahin orang, mending gue rendahin diri gue dulu deh. So ngerti nggak sih? So itu cara coping, itu safe. Kayak gue merasa tidak sesakit itu ya, betul, karena kayak gitu. bukan orang lain yang nyakitin gue, tapi gue yang nyakitin gue, jadi salahnya di gue. Yes, sama kan kayak gini polanya. Maksudnya kayak nggak mau deketin dulu, mundur, tapi dia cari alasan nih. Alasannya bukan di dia, tapi alasannya karena gue financial freedom nih, jadi bukan itu sih. Enggak sih, udah mapan. Oh mapan, gue mapan nih, makanya cowok-cowok nggak mau deketin kayak gitu. Itu possible maksud gue. Dia jadikan itu. Jadi tapi lu harus benar-benar introspeksi sih di sini. Apakah memang masalahnya karena itu? Kalau iya berarti lu di awal udah nunjukin kemapanan lu dong. Iya nggak sih kayak, oh gue maksudnya ya nggak sih? Which is weird mungkin ya untuk build relationship kalau di awal tuh lu kayak gitu. Iya. Ngerti nggak sih kayak? Tahu, gue paham. Tapi bisa aja. Kok bisa langsung tahu lu mapan gitu loh? Iya, apakah dia langsung datang ke rumah, ngerti gak sih? Iya paham. Datang ke rumah ngelihat kekayaan lo, atau mungkin pas ditanya kerjanya apa kali ya, mungkin sesederhana itu. Bisa jadi kayak gitu. Tapi kan gimana ya? Yang memang paling tepat kan lo pasti nyari sekufu dong. Orang yang kerjaannya, maksudnya gini loh, sangat kecil kemungkinan misalnya ya. Orang yang misalnya dia kerja direktur di suatu perusahaan, terus kok bisa kenal atau dideketin sama apa ya, posisi paling bawah di perusahaan itulah. Kalau masih satu perusahaan masih possible, tapi maksudnya kayak apa yang jauh banget gitu loh ininya pekerjaannya. Misalnya penjual kopi keliling, ngerti nggak? Harusnya kan nggak sekufu. Iya. Ya kan, nggak berarti ya iyalah nggak mapan jadi masalah gitu loh. Tapi kalau misalnya dia carinya yang sederajat dalam tanda kutip, maka aneh kok nggak bukannya lu harusnya udah tahu gue semapan itu. Enggak, gue bingung kenapa mapan ini jadi masalah. Oh oke. Karena dia bilang itu masalahnya. Oh iya, sebenarnya itu bukan masalah. Mungkin ini yang perlu diingetin sama kamu. Mapannya kamu tuh bukan masalah sebenarnya. Iya. Bukan masalah. Kalau masalah berarti salah orang, ngerti nggak? Terlalu jauh derajatnya kufunya. Iya. Iya kan? Iya. Ya iyalah jadi masalah kalau gitu. Iya menurut gue sebenarnya berarti jangan cari yang di tempat seperti itu. Iya, yang memang udah beda. Iya. Jadi sebenarnya kalau baca lagi pertanyaan dia, apa yang kamu lalui ini sebenarnya sesuatu yang nggak ada yang salah. Allahu alam ya, kita nggak tahu cerita yang lengkapnya ya. Kita cuma bisa menilai berdasarkan apa yang kamu tulis. Tapi menurut aku pribadi sebenarnya nggak ada yang salah. Mapannya kamu tuh bukan kesalahan, kemandiriannya kamu itu juga jadi nilai value tersendiri. Betul. Bahkan dalam Islam sendiri salah satu kriteria nyari pasangan itu hartanya juga dilihat. Iya kan? Iya. Ya, jadi semakin ada itu jadi value. Iya, kita harus bukan lihat value utama ya. Ya kita pada akhirnya nyari seseorang yang sesuai sama kebutuhan kita. Kan selama ini orang kayak ada yang butuh, tapi gue butuh cinta, nggak apa-apa deh, guanya yang papan, lu nya enggak. Tapi bener-bener harus cari yang menurut
kamu berada di track yang tepat, memperjuangkan karir kamu, memperjuangkan apa yang bisa kamu perjuangkan, itu bagus. Kamu lagi melatih dirimu untuk punya kualitas tersendiri, harusnya ya. Semoga tercermin juga sama pasangannya nanti, ya, ketemu juga yang orang berkualitas. Menurut aku nggak ada yang salah, mungkin dia merasa ini sih. Menurut gue masalahnya ini pertama, oke, dia ngomong dia punya traumatic event waktu itu, Mungkin. dia ditinggal segala macem, mungkin dia belum sepenuhnya healed, Bisa jadi masih takut masih dilukai betul. lagi mungkin. Nah ini masalah overthinking ya, dia generalize gitu loh. Oh, semua yang deketin gua bakal pergi ujungnya. Jadi berdasarkan ini doang nih ya, berdasarkan satu cerita dia generalize. Ya jelas lah pasti overthinking. Dia nggak berpikir secara rasional. Iya. Harusnya ya situasi beda, orang yang berbeda juga akan menghasilkan hasil yang menghasilkan berbeda. hasil yang berbeda. Tapi mungkin juga perlu diingat bahwa relationship kayak gimana pun itu pasti ada rasa sakitnya, ada rasa senengnya, ada kecewanya. Segala sesuatu yang berhubungan sama manusia itu udah pasti ada kecewanya, menyakitkannya. Karena kita tuh bakal ya kayak nikah atau berteman sama manusia, bukan sama malaikat. Jadi mungkin diturunkan dulu ekspektasinya juga. Harus tahu kalau kamu nikah sama si A, harus tahu emang kamu maunya apa yang kamu harapkan juga dari si A. Harus tahu apa yang kamu inginkan dalam pernikahan nanti, karena kalau kamu nggak tahu apa yang kamu mau, ya gimana? Ini menurut gue ini pola pikir yang salah ya, Karena? yang chaotic ya, itu dia jadi overthinking dan ya udah dia nggak bakal bisa maju. Jadi mungkin Bisa lah maju, insya Allah bisa maju kalau dia merubah polanya ya dia. iya dong. Soalnya kalau dia dengar pasti dia ngerasa, oh gue nggak bisa Lah, maju. lu denger lagi." kalimat depan gue dong. Ini Apa? pola pikir yang salah yang bikin dia nggak bisa maju. Oh oke. Gimana sih? Berubah bisa ya dengan cara berubah. Males gue. Kenapa? Kayak ngambek langsung. Enggak. Jadi gini, menurut gue kalau dia terus-terusan berpikiran kayak gini yang tidak rasional ini, misalnya ini banyak guessing, ini banyak Iya. mind reading, bahwa gue kalau orang ini kayaknya dia nggak deketin gue karena gue betul. mapan. Dan dia percaya sama asumsinya ini dia. kalau misalnya gue deket lagi ada Sesuatu terjadi. jadi gue harus menjauh. Lihat, itu sangat tidak rasional dan dia menuruti pikirannya. Dan ini salah. Mungkin itu harus diperbaiki sih. Pola pikir yang rasional harus dirunut tuh. Gini, Rasionalnya lu seperti apa? harus siap juga. Mungkin dia belum siap in a relationship. Oh betul. Relationship tuh lu nggak bisa menemukan the perfect ones. Lu nggak bakal nemuin itu. Lo siap in a relationship, lo siap in a marriage itu ketika lo udah sadar bahwa gimana pun gua disakitin, gua misalnya tidak sesuai ekspektasi gua bisa bangkit lagi. Betul. Itu lu siap baru. Kalau misalnya ini karena satu masalah doang, lu langsung nggak bisa bangkit, lu terpuruk, lo mengeneralisir semua kehidupan ke depan lo dengan seperti itu, that means you're not ready. Berarti harus ada yang di-fix di lo. Satu itu menurut gua. Sebenarnya panjang, lo bisa baca buku ini sih. Buku gua, baca buku Trauma and aku Expectation. Tunggu dong. Oh iya, sorry. Trauma and Expectation. Di sini gua bahas trauma, gua bahas ekspektasi. Soalnya ini menurut gua yang kedua hal yang perlu dibenerin. Lo cari pasangan ini buat apa? Ekspektasi Betul. lo tuh apa sih? Betul. Itu harus dibenerin. Di sini dia nulis sebenarnya, tapi ini alasan yang salah. Apa tuh? Nggak bohong, di usia aku yang sekarang semakin banyak teman-teman aku yang udah berkeluarga dan aku pun ingin seperti itu. Iya. Berarti alasan dia adalah sangat eksternal dan Bukan karena something- orang lain, betul. karena orang lain udah, gue juga harus nih. Itu alasan yang jelek banget buat lo ngelakuin Punya sesuatu, buat lo seseorang. commit sesuatu. Iya. Kayak it's not worth it. Iya. Karena yang jalanin kamu bukan orang lain. Betul. Pokoknya Dan- gue bahas lebih dalam di sini ya. Kalau nanya cara gimana betulin pola pikir, overthinking, jelek-jelek, di sini soalnya panjang banget. Iya. Sama aku rekomendasiin kamu. Nggak mau Kenapa kalah kalau banget. ya mumpung lu kenapa sih pada langsung ngetawain gue mau promo buku? Kalau saran aku juga kayaknya kamu butuh mengenali diri Kopi kamu. paling creamy di Tangsel.
Gue mau promo lu malah timpalin dengan yang lain. Jadi saran aku kamu baca buku aku yang ini, Sorry My Younger Self I Can Make You Happy But I Will. Di sini ada usia kamu usia 26. Usia 26 tuh kan usia kayak ya udahlah mau gimana lagi. Coba apa sih itu judulnya 26? Usia paling ya udahlah mau gimana lagi. Iya kan ini yang Gua kamu nggak relate. relate kok dia, gue yakin dia bakal relate. Kamu harus baca buku ini untuk kamu bisa connect sama diri Masalah kamu. dia tuh di trauma and expectation. Dengar Boom. dulu. Iya itu ini juga. Ini untuk kamu connect sama Ya, diri beli kamu dua-duanya. dan Ini full iklan, banyak banget iklan di podcast ini. Iya, iya, Tapi udah. nggak apa-apa, panjang apa-apa. kan tapi kita bayar dengan panjang. Oh saya nggak kerekam lagi. I'm gonna punch your face. Astagfirullah. Lihat tuh physical abuse guys terjadi di sini. Kayak gitu menurut gua. Jadi banyak coping yang error, coping yang salah ya. Jadi she's still progressing Betul. in her own healing gini, kayaknya. another message mungkin ya. Lu dalam suatu hal lo ngejar sesuatu, lu harus ngumpulin banyak kegagalan. Jadi lu nggak cuman punya satu pengalaman, dua pengalaman gitu loh. Dan semakin jelas apa yang lo kejar, biasanya ya udah semakin banyak lesson di situ, semakin banyak pelajaran di situ. Karena ya hidup lu berkutat sama hal itu kan. Jadi jangan merasa kayak oh kegagalan relationship. Misalnya lo ini dia jelas lagi ngejar relationship ya. Kegagalan relationship nih gue terus stop. Terus enggak kayak gitu. Lu cari yang benernya gimana berarti. Betul. Lo- Yang Allah ridhoi. Yang Allah ridhoi mungkin selama ini nggak berkah caranya kayak gitu. Lo bener coba pakai cara Yang Allah rekomendasi memang orang ridho. yang lo percaya, Betul. pakai wali, ta'aruf kayak Bukan gitu. wali-wali. Bukan wali. Maksudnya- Wali lu ya. Perwakilan lu. Iya emang wali apa lagi? Oh wali itu bukan perwakilan lo. Maksud gue ya kayak gitu. Coba cari cara yang benar. Mungkin selama ini cara lu Nanti salah dikira gitu loh. doa gua. Jadi kegagalan yang lo dapat itu bukan sesuatu yang justru lo harus hindari, escapes. No. Lo justru apa nih yang bisa gue perbaiki? Kenapa ya kemarin gue gagal di sini? Kenapa ya gue kemarin gagal di sana? Kayak gitu. Jadi si bla 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 menurut gue PR-nya masih banyak ya. Semoga bisa ngebantu Amin, dia amin, dan yang amin, denger amin. siapapun yang punya masalah yang sama, it's quite a common issue mungkin Iya, common ya. issue ini. Kayak gitu, saran gue gitu belajar mungkin dari yang salah Ya, gitu. kayak mungkin yang dia perlu sering tanyakan ke dirinya adalah gue nih sebenarnya mau apa dan kenapa Betul. gue mau itu. Betul. Misal, oke gue pengen punya pasangan. Kenapa? Karena teman-teman gue udah punya. Kenapa terus? Kalau mereka udah punya Menghilangkan terus kamu belum. kesepian. Cari tahu Iya. lagi apa benar Emang. itu bisa tuh menghilangkan kesepian. Nah, berarti kamu juga kayaknya gue juga menurut bahas aku- kok di sini lengkap menurut banget. aku kamu juga harus baca buku Loneliness is My Best Friend. Kamu kayaknya juga kesepian. Jualan mulu. Menurut gue dia butuh seseorang karena dia merasa kesepian, which is normal. Tapi kayaknya kamu butuh baca buku ini. Ini bukan jualan, ya ini jualan tapi beneran. Coba, ini aku yang tulis BTW. Terus dan ini terakhir dari gua. Bener ya, forever. Astagfirullah. Pernikahan tuh kan panjang, jadi kamu jangan Wow, karena udah merasa, dicatet. ya emang gue catet. Jangan karena merasa dikejar waktu, kamunya langsung kayak ya udah yang ada aja deh, nggak bisa kayak gitu. Your partner itu harus level you up, level you harus meningkatkan kualitas hidup kamu. Tapi kualitas hidup yang dimaksud bukan sekedar kamu akhirnya bisa santai-santai di rumah, bukan, maksudnya kualitas dalam prosesnya kamu, kualitas kamu dalam mau memperjuangkan hidup yang lebih baik, kualitas kamu melebarkan sayap kamu, kualitas kamu ngisi waktu-waktu dengan hal-hal produktif, bukan santai-santai di rumah. Enggak gitu ya, kualitas yang memperbagus proses hidup kita, bukan kualitas hasil maksud gua. Jadi kamu dengan standarmu sekarang, dengan kemapananmu, kemandirian kamu, itu tuh sebenarnya kamu lagi ngerjain separuh PR dalam menemukan pasangan yang tepat. Kalaupun kamu nggak mapan, nggak punya pendirian, takut kesepian, kamu tuh jadi nggak punya standar dalam milih cowok, dan itu dangerous. Kamu nih dengan kayak gini sebenarnya sedang Sotoy. mengatur standarnya kamu sendiri. So you're on the right track sebenarnya. Dengan segala overthinkingnya kamu tentang pernikahan, you're on the right track. Emang usia-usianya segitu mikirin kayak On gitu. the right track kalau misalnya ada hal yang dia perbaiki ya. Oke. Dia sadar bahwa oh, oke selama ini gue salah segala macam. Tapi gini, in general tetap menurut gue wanita tuh harus berada on track di kodrat mereka. Kalau misalnya gue nggak tahu nih dia mempermasalahkan mapannya, mungkin
dia kayak ya lo punya apa misalnya kayak gitu. Gue udah punya gini loh. Menurut gue pernah dengar, aduh gue nggak bisa. Ini lanjut dulu. Ya kayak Soalnya- gitu berarti ya lo harus perbaiki sifat Iya, lo, attitude lo kayak gitu loh. Itu nggak cuman Iya. to a guy ya, to another human being pasti ya betul. males mereka gitu. Jadi gue juga nggak tahu iya, masalahnya gua apa salah gitu loh. asumsi terhadap apa yang lo mau sampaikan. Iya lu selalu salah. Jadi kayak gitu. Itu penting gitu loh. Maksudnya wanita juga harus punya koridornya gitu loh. Lo cari pemimpin dalam hidup lo. So treat dan cari juga yang pantas jadi pemimpin lo. Dan treat them like that gitu loh. Walaupun mungkin makanya pentingnya apa nih? Kalau Iya. penting lo harta ya lo bakal nyari yang hartanya lebih dari lo karena lo mau dipimpin ke arah sana gitu loh. Tapi kalau misalnya agama, harta itu ya bukan jadi yang penting walaupun oke lah itu jadi satu value lagi balik lagi ya. Iya, Tapi maksudnya nggak selama dia apa-apa, bisa menarik lo ke surga, mengubah lo jadi manusia jadi yang lebih baik yang taat sama Allah, itu way worth it menurut gua. Mungkin itu aja sih.